bertatap muka dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah Anda semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mencek kehadiran Anda semua. Siapa yang tidak hadir? Cukup? Cukup. Alhamdulillah, berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak persilakan kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa pada hari ini. Istaid basmalah. Mudah-mudahan dengan dimulainya membaca doa tadi, maka pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Bapak mengucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang telah membimbing kita membaca doa pada hari ini. Baiklah Anda semua, di antara pembelajaran minggu lalu, siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Silakan Anda Bintang. Saling menghargai dalam keragaman. Minggu lalu kita telah belajar tentang saling menghargai keragaman. Apa maksudnya? Kita harus menghargai antara sesama manusia. Kita harus saling menghargai antara sesama manusia. Tidak boleh memilih-milih teman. Kita tidak boleh memilih teman satu dengan teman lain dengan alasan berbeda agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Berarti kita harus saling menghargai. Baiklah Anda semua, sepertinya pagi ini Bapak belum melihat semangat dari anak-anak kelas 4 semua. Bisa beri Bapak tepuk semangat? Bisa beri Bapak tepuk semangat? Bisa. Silakan pimpin ketua kelas. Ya teman-teman, kita berdiri. Tepuk semangat. Pasti semangat mengikuti pelajaran hari ini? Semangat? Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita belajar tentang materi baru terkait dengan menyambut usia balik. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Anda capai setelah pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami konsep usia balik dengan benar. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu. Sedangkan yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kemudian Anda diberi tugas untuk membuat paparan apa saja tanda-tanda usia balik, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan yang dibahas dalam ilmu fikih. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah Anda pernah mendengar apa itu kata balik? Apa yang dimaksud dengan balik? Sampai atau dewasa. Sampai atau dewasa. Bagus, Anda Noval. Apa yang dimaksud dengan balik tadi? Siapa yang bisa mengulangi? Sampai atau dewasa. Bagus. Apakah Anda semua mengetahui tanda-tanda usia balik? Sudah belum? Belum. Sekarang kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita tentang usia balik. Silakan buka buku dan pelajari materi mengenai usia balik menurut ilmu fikih. Sudah nampak? Apakah Anda semua telah selesai membaca? Sudah? Sekarang silakan amati, simak, dan pahami video berikut ini yang menjelaskan tentang materi usia balik.
Bagaimana Anda semua? Apakah sudah disimak video tersebut? Sudah. Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah Anda telah mengetahui apa itu balik? Sudah. Apakah Anda telah mengetahui apa itu tanda-tanda usia balik? Sudah. Biasanya telah dijelaskan dalam video pembelajaran yang menjelaskan tentang apa itu balik dan tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki dan perempuan. Untuk sekarang, silakan Anda baca buku terkait materi tentang permasalahan haid yang ada di halaman 42. Silakan dibaca. Setelah dibaca, nanti perwakilan dari masing-masing Anda akan Bapak suruh untuk membacakan ke depan kelas kesimpulan yang telah mereka buat. Sudah selesai? Sudah. Sekarang Bapak suruh satu orang. Ananda Rabil Alam Saputra, silakan. Apa yang Anda ketahui tentang haid? Bacakan ke depan kelas. Haid secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah haid merupakan darah yang terjadi pada perempuan secara alami, bukan karena suatu penyakit dan timbul pada waktu tertentu. Bagus, itu yang dimaksud dengan haid. Mari kita beri aplaus untuk kelas semesta. Nah, untuk materi kedua, silakan Anda pahami materi tentang ihtilam. Silakan baca. Nanti disuruh ke depan kelas untuk melaporkan kembali hasilnya. Apakah sudah dibaca? Sudah. Sekarang Bapak suruh Ananda Ipan. Silakan maju ke depan untuk membacakan apa yang dia ketahui tentang ihtilam. Istilah inti bahwa istilah adalah kondisi seorang berada dalam keadaan tidak suci atau berhadas karena mimpi atau dalam kondisi terjaga tidak tidur. Istilah merupakan tanda-tanda usia balik yang dialami oleh anak laki-laki pada rentang usia 9 sampai 15 tahun. Nah, bagus. Kita beri tepuk tangan. Kita mendapatkan materi tentang ihtilam atau mimpi basah. Lanjut yang terakhir, yaitu tanda haid yang ketiga, berumur 15 tahun berdasarkan kalender Hijriah. Silakan dibaca. Apakah sudah selesai? Sudah. Sekarang giliran Nana Nopal. Silakan baca apa yang diketahui tentang tanda usia balik yang ketiga. Silakan ke depan. Setelah berusia 15 tahun, tahapan perkembangan anak, tahapan as-saghir ghairul mukallaf. Tahapan ini dimulai sejak bayi hingga tamyiz di usia 7 tahun. Tahapan tamyiz, tahapan ini masa usia 7 tahun hingga remaja. Tahapan balik, masa ini dikenal dengan nama remaja, pubertas, yang disebut dengan masa akil balik, sebuah fase seseorang dibebani tanggung jawab pelaksanaan syariat keagamaan. Ya. Nah, berikan tepuk tangan untuk Nopal. Materi tentang tanda-tanda usia balik yang telah dijelaskan dalam ilmu fikih. Pengertian balik. Bahwasanya balik itu berasal dari kata buluk. Menurut bahasa artinya sampai. Apa maksudnya? Seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan. Bagaimana cara sampainya itu? Tentu melalui tanda-tanda yang terjadi pada anak laki-laki ataupun perempuan.
perempuan. Jadi menurut istilah balik itu adalah telah sampainya kedewasaan seseorang apabila seseorang itu telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apakah Anda sudah paham tentang pengertian balik? Sudah. Kita masuk lanjut haid. Apa itu haid? Haid secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah, haid merupakan darah yang terjadi pada perempuan. Tadi ihtilam pada laki-laki. Kalau perempuan disebut dengan haid. Apa itu? Darah yang terjadi pada perempuan secara alami, bukan karena penyakit atau sesuatu tertentu. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Anda minta. Kapan datang masa haid? Bagus. Pertanyaan dari teman Anda. Kapan datang masa haid? Masa haid itu datang pada anak perempuan yang berusia 9 sampai 15 tahun. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, darah haid itu alami, terjadi pada perempuan. Tidak karena penyakit atau karena melahirkan, tetapi itu secara alami yang datang per siklus. Ada waktunya. Itu disebut dengan haid. Paham? Lanjut. Ihtilam. Apa yang disebut dengan ihtilam itu? Mimpi basah. Tadi haid untuk siapa? Sekarang laki-laki mengalami ihtilam. Apakah Anda semua yang laki sudah mengalami mimpi basah? Belum. Apa yang dimaksud dengan ihtilam atau mimpi basah itu? Kondisi seseorang berada dalam keadaan tidak suci. Ihtilam ini merupakan tanda usia balik yang dialami oleh anak laki-laki rentang usia 9 sampai 15 tahun. Apakah Anda sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Lanjut yang terakhir, berumur 15 tahun. Nah, tanda yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Pada usia perkembangan anak 15 tahun ini ilmu fikih membagi kepada 3. Ada yang disebut dengan tahapan as-saghir atau ghairu mukallaf. Kapan terjadinya Pak? Tahapan ini dimulai sejak bayi sampai tamyiz. Apa itu tamyiz? Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kapan tamyiz itu Pak? Usia 7 tahun. Yang kedua, tahapan tamyiz. Kapan tamyiz tadi? Usia 7 tahun sampai remaja. Yang ketiga, tahapan usia balik atau disebut dengan masa remaja, masa puber. Itu yang disebut dengan balik. Sampai di sini paham? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan, Anda Nabil. Apa yang dimaksud tahapan tamyiz? Ya, Anda Nabil itu menanyakan tentang tamyiz. Apa itu tamyiz tadi? Orang yang telah dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kapan tahapan ini terjadi? Masa usia 7 tahun sampai usia remaja. Itulah yang disebut dengan tahapan perkembangan anak. Apakah bisa dipahami materi kita hari ini? Sudah? Sudah. Sekarang kerjakan tugas yang akan Bapak bagikan di LKPD. Bagaimana Anda semua? Apakah sudah selesai tugas? Sudah. Bagi yang sudah selesai silakan dikumpul. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini terkait materi tentang usia balik. Untuk saat ini marilah kita simpulkan pelajaran kita secara bersama-sama. Yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan terkait materi tentang haid? Silakan, Ananda Izzah Handayani. Haid secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah haid merupakan darah yang terjadi pada keadaan secara alami, bukan karena suatu penyakit dan keluhan pada
Nah, itu ya yang dimaksud dengan baik, bagus. Tentang ihtilam, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Ananda Alifah. Apa yang dimaksud dengan ihtilam? Itu yang dimaksud dengan ihtilam. Bagus, bahwasanya ihtilam itu terjadi pada anak laki-laki yang disebut dengan mimpi basah. Yang ketiga, tanda yang ketiga yaitu berusia 15 tahun yang menjabarkan tentang fase-fase atau tahapan perkembangan anak. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan, Ananda Nadir. Berusia 15 tahun. Ya. Perkembangan anak. 1. Tahap asli. 2. Tahap panggil. 3. Tahap balik. Ya, bagus. Itu dia tahapan perkembangan anak. Setelah berakhirnya pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Semua Anda senang setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan membahas tentang tanda-tanda usia balik yang dijelaskan dalam ilmu biologi. Apa yang harus Anda persiapkan? Persiapkan beberapa bahan atau alat untuk membuat proyek seperti kertas karton, pewarna, pensil, dan alat tulis yang lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih terkurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah Anda semua, sekarang kita akan membahas terkait dengan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam fase B, kelas 4 ini, proyek yang akan kita laksanakan dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik berkreasi dengan sampah. Apa proyek profilnya? Mengelola sampah. Pada tahap pengerjaan dari proyek P5 ini ada beberapa alur atau tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama pada tahap pengenalan. Yang pertama, Bapak akan memperkenalkan kepada Anda semua tentang lingkungan dan permasalahan yang terjadi di lingkungan. Kita lihat yang pertama. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah tempat tinggal kita. Apa saja permasalahan yang ada dalam lingkungan itu? Yang pertama, permasalahan sampah. Itu yang sering terjadi. Yang kedua, kita harus pengenalan dari mana sampah itu berasal. Contoh, dari mana sampah itu berasal? Sampah makanan, sampah plastik, apa lagi? Sampah minuman, bagus, apa lagi? Sampah apa lagi? Limbah, itu sampah itu. Nah, yang ketiga, jenis-jenis sampah. Sampah itu ada yang disebut dengan sampah organik dan sampah anorganik. Pernah mendengar? Pernah. Sekarang kalau tidak kita kelola sampah itu dengan baik, apa yang terjadi? Banjir. Nah, jadi dengan pengelolaan sampah ini kita bisa berkreasi melalui penguatan profil pelajar Pancasila yang disebut dengan P5. Nah, bagaimana tata cara pengelolaan sampah itu?
dari pengelolaan sampah itu yang dapat kita lakukan adalah sampah bisa didaur ulang. Apa contohnya? Untuk membuat kerajinan. Apakah Anda pernah membuat kerajinan yang mendaur ulang sampah? Pernah. Apa contohnya? Membuat bunga dari sampah botol plastik. Bagus. Membuat bunga. Apa lagi? Apa? Membuat hiasan dinding. Dari apa? Contoh dari plastik, dari botol minuman. Nah, itu disebut dengan tata cara pengelolaan sampah dan memberikan contoh bagaimana tata cara kita untuk mendaur ulang sampah. Itulah dari tahap pengenalan proyek P5 kita. Apakah Anda sudah paham? Sudah. Baiklah, Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.